Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu sekalian, ketemu lagi dengan kakek. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan tersebut. Dan tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad SAW. Cucu sekalian, sampai kita pada pembahasan yang tentang keimanan, yaitu iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat ini berarti kita percaya bahwa suatu ketika, suatu saat yang telah ditetapkan oleh Allah, dunia ini akan berakhir. Ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah. Setelah dengan ditiupnya sangkakala, maka semua makhluk hidup akan mati. Bumi gonjang-ganjing, gunung-gunung pada bertubrukan, laut meluap memanas. Dunia menjadi gas dan kabut. Pada saat itu akhirnya yang hidup nanti ada tinggal Allah dan malaikat Israfil. Lalu Allah pun memerintah kepada Israfil untuk mati. Maka akhirnya tinggal Allah sendirilah. Sampai nanti dibangunkan lagi Israfil, diperintah untuk membunyikan sangkakala yang kedua untuk pembangkitan makhluk hidup manusia. Jarak antara ditiupnya sangkakala pertama untuk menghancurkan dunia di kiamat dengan yang kedua untuk membangkitkan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa menyebutkan hanya 40 saja. Dan beliau pun tidak menjelaskan apakah itu 40 hari, 40 jam, 40 tahun atau 40 abad. Hanya menyebutkan 40 saja. Demikian juga saat terjadinya kiamat hanya Allah yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa nanti hari kiamat itu akan terjadi dengan tiba-tiba. Cucu sekalian, banyak sekali surat-surat, ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang hari kiamat. Ini menggambarkan bahwa hari kiamat ini merupakan hal suatu yang sangat penting. Banyak sekali surat-surat yang dinamakan juga dengan hari kiamat. Misalnya surat Al-Haqqah, surat Al-Waqiah, surat Al-Qiyamah, surat Al-Qari'ah. Itu yang judulnya semuanya kiamat. Lalu banyak juga surat-surat yang berkaitan dengan hari kiamat atau nama lain dari kiamat. Yaitu seperti surat atau gabun, itu artinya ditampakkan kesalahan. Lalu at-takwir, penghancuran dunia. Lalu at-infitar, as-istiqoq, langit bumi terbelah, itu sama dengan kiamat. Lalu al-ghosyah, mengenai hari pembalasan. Dan al-jajalah, mengenai goncangnya dunia pada saat kiamat nanti. Nah, jadi nama lain dari hari kiamat itu ada beberapa, yaitu pertama misalnya ada yang menyebut sebagai hari keputusan, hari pembalasan, hari perhitungan, hari perhimpunan, hari pengungkapan kesalahan-kesalahan, dan hari penghancuran dunia. Hari keputusan, karena pada saat itulah diputuskan siapa-siapa yang benar, siapa yang salah. Lalu hari pembalasan, itu pembalasan apakah seseorang itu berupa amal baik atau amal buruk, semuanya akan dapat pembalasan. Lalu hari perhitungan juga demikian, memperhitungkan amal-amal kita di dunia, apakah kita itu banyak amal baiknya atau amal jeleknya. Lalu perhimpunan, hari perhimpunan, itu suatu ketika nanti pada saat kebangkitan itu kita akan dihimpun dan semuanya berangkat menuju padang mahsyar. Lalu kalau penghancuran dunia tadi disampaikan bahwa dunia hancur lebur, gunung-gunung bertubrukan, planet-planet berjatuhan, bertabrakan, laut memanas dan meluap, sehingga nanti yang tinggal dunia itu hanya berupa gas dan uap. Kapan terjadinya tadi disampaikan hanya Allah yang tahu, yang tercantum di dalam surat Al-A'raf ayat 187. Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Lalu hanya yang bisa disampaikan barangkali ada hadis Nabi yang menceritakan tentang tanda-tanda akan terjadinya kiamat.
Itu di situ ada 10 tanda ya yang kemungkinan terjadinya kiamat. Pertama adalah munculnya kabut atau dukhon. Lalu munculnya dajjal, itu adalah manusia pengikut Musa yang membalelo orang kiri dan oleh Allah dihidupkan sampai nanti dia muncul kembali. Lalu munculnya Dabah, yaitu suatu monster dari dalam bumi. Lalu nanti matahari akan terbit dari barat. Lalu terjadinya 3 gerhana. Ada yang di timur, barat, dan di Jazirah Arab. Lalu ada timbulnya api di Yaman. Itu hanya itu yang bisa disampaikan kepada umat manusia. Sedangkan kapan, bagaimana itu nanti hanya Allah yang tahu. Dan juga di dalam surat beberapa firman itu terjadinya akan mendadak. Jadi kita tidak akan tahu kapan kiamat ini akan terjadi. Untuk itu barangkali kita seyogianya ya siap-siap. Karena sebagaimana juga disampaikan oleh para ulama bahwa kiamat itu sebenarnya ada 2, yaitu kiamat sugro, kiamat kecil, dan kiamat besar. Nah, yang diceritakan tadi itu adalah kiamat besar. Sedangkan kiamat kecil itu berarti kematian kita pada saat kita mati, itu disebut kiamat sugro. Untuk itu apa yang akan kita lakukan dengan iman kita kepada hari kiamat ini adalah yang pertama-tama kita ya harus ingat kematian. Harus mempersiapkan diri suatu ketika kita akan mati. Apakah itu kita mengalami yang sugro, yang mati kita sendiri, atau dicabut oleh Israfil, atau nanti pada saat kiamat besar. Yang keduanya adalah kita harus tadi mempersiapkan diri banyak amal-amal yang baik, amal yang kita tinggalkan, amal-amal yang buruk. Dan juga ya seharusnya kita selalu berdoa semoga kita selalu diberi perlindungan dan petunjuk, dikuatkan iman kita sampai hari akhir kita nanti. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Itu saya kira cucu-cucu cerita mengenai kiamat yang sangat mendapat perhatian sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi disampaikan surat-surat yang berhubungan dengan kiamat itu demikian banyak. Ada kurang lebih 10 surat, ada yang langsung berupa judulnya hari kiamat, dan ada yang berupa nama-nama lain dari hari kiamat. Lalu seterusnya barangkali kakek akan coba nanti setelah iman kepada kiamat ini adalah yang terakhir. Rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qadha dan qadar. Itu nanti barangkali insya Allah dalam kesempatan lain. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi. Anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.